Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta manhwa dan para wibu mania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Sektor 7. Sebelumnya Mimin ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung Mimin untuk mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Limit Breaker, chapter kedua sampai dengan chapter keempat. Di chapter sebelumnya diceritakan bahwa Kibong berhasil keluar dari sistem setelah berjuang menghadapi keabadian di dalam sistem dengan mengulang peristiwa yang sama hingga dia mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan monster yang menemaninya selama 3000 tahun di dalam sistem. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke chapter 2 sampai dengan chapter keempat ya gengs. Pada chapter ini diceritakan bahwa setelah Kibong keluar dari dimensi keabadian sistem, terjadi error pada sistem utama yang membuat sinkronisasi harus dilakukan secara offline. Setelah itu, Kibong langsung menanyakan kepada sistem di mana lokasinya ibu berada. Akan tetapi, lokasi ibunya tidak dapat ditemukan karena sistem dalam mode offline. Karena ibunya tidak ditemukan, Kibong memutuskan untuk pulang ke rumah dengan harapan dapat menemukan ibunya di sana. Akan tetapi sesampainya di rumah, Kibong pun merasa terkejut karena melihat keadaan rumahnya yang sudah rusak dan hancur. Saat dua orang tentara sedang berpatroli, mereka melihat Kibong berada di area terlarang. Dan Kibong pun ditegur oleh salah satu tentara tersebut dan menyuruhnya untuk kembali ke zona aman. Lalu Kibong pun bertanya kenapa daerah ini termasuk ke dalam area yang terlarang dan juga harus kemanakah dirinya. Setelah ini, ujar Kibong kepada salah satu tentara tersebut. Salah seorang dari tentara tersebut menjelaskan bahwa hal ini terjadi dikarenakan dungeon break 10 tahun yang lalu dan menyebabkan tidak ada yang tersisa satupun di sini kecuali para warga yang berada di luar rumah pada saat kejadian tersebut. Para warga yang selamat sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman oleh pemerintah, tepatnya ke daerah Moontown di zona B. Kibong pun bergegas menuju lokasi tersebut setelah mengetahuinya dan berharap bisa menemukan ibunya di sana. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, prajurit tersebut mendapatkan informasi bahwa akan terjadi dungeon break di zona B yang sedang dituju oleh Kibong. Kemudian di zona B diperlihatkan bahwa tanda-tanda dungeon break akan terjadi sudah terlihat. Dan sambil memberikan komando kepada pasukannya, seorang tentara laki-laki bernama Letkol Ohyong sembari menghisap sebatang rokok, dia memerintahkan pasukannya untuk mengamankan area ini dan segera meminta bantuan agar situasinya bisa segera terkendali. Akan tetapi ada sebuah masalah lagi yang akan terjadi karena bantuan dari guild akan datang terlambat. Dalam kemarahannya, Letkol Ohyong yang sudah menduga bahwa orang-orang guild akan malas datang karena hal ini terjadi di wilayah Moontown dan mereka pasti akan segera datang lebih cepat jika diberikan uang yang lebih banyak. Dan seorang tentara wanita yang bernama Letkol Legion pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Sambil menahan amarahnya, Letkol Ohyong memerintahkan untuk membuat pertahanan dan menahan monster-monster tersebut sampai bantuan tiba. Akan tetapi Letkol Legion pun melakukan hal tersebut karena mengkhawatirkan para warga akan terbunuh jika mereka menahan monster-monster itu. Dan dengan lantang Letkol Ohyong menegaskan bahwa lebih baik melakukan sesuatu daripada terbunuh bersama warga tanpa melakukan apapun. Di tengah perdebatan tersebut, Kibong sampai di Moontown dan dia pun bingung kenapa banyak prajurit yang bersiaga di area ini.
Dan sistem pun memberikan informasi bahwa kurang lebih 3 menit lagi akan terjadi dungeon break di area ini. Tanpa berpikir panjang, Kipong pun masuk menerobos area yang dijaga oleh para tentara tersebut, dan dia pun langsung dihentikan oleh beberapa tentara. Akan tetapi hanya dengan melepaskan auranya dan berteriak "Nyala!", para tentara itu pun merinding dan terpaku dengan membiarkan Kipong lewat begitu saja. Dan salah seorang tentara pun mengatakan bahwa Kipong adalah seorang player. Bertepatan dengan terbukanya dungeon break, Let Call Jian berlari mengejar Kipong yang dengan santainya berjalan mendekati dungeon break. Dan Kipong mendapat informasi dari sistem bahwa dungeon break berada di level bintang 5. Setelah itu, Kipong langsung diserang oleh seekor monster dari atas saat dia berjalan di atas tangga. Dan hanya dengan satu pukulan saja, monster tersebut langsung tumbang dan berpindah alam. Monster-monster lainnya pun ikut menyerang, akan tetapi langsung dibuat berpindah alam juga dengan kekuatan Kipong yang luar biasa. Setelah itu, Kipong pun melompat ke udara untuk menghabisi satu persatu monster yang muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Let Call Jian yang tadi mengikutinya pun terkejut dan tidak percaya bahwa Kipong dapat melawan serta mengalahkan banyak monster level bintang 5 sendirian dengan sangat mudahnya. Bersamaan dengan kalahnya semua monster, akhirnya bos monster pun muncul di hadapan Kipong. Kipong pun berjalan mendekati bos monster untuk bersiap menyerangnya, karena jika bos monster tersebut kalah maka dungeon break akan berakhir. Let Call Jian terkejut karena bos dungeon muncul dan ada banyak warga yang terlihat ada di sekitarnya. Dia pun meminta para warga untuk menjauh dari tempat itu. Para warga pun berteriak dan berlarian untuk menjauhi tempat itu dengan melewati Kipong yang berjalan mendekati bos monster tersebut. Akan tetapi, salah seorang anak kecil terjatuh saat berlari menyelamatkan diri. Dan tersisa satu monster selain bos monster dengan visual tubuh mirip hewan komodo. Langsung menyerang anak kecil tersebut memakai lidahnya yang bisa memanjang. Dengan sangat cepat, Kipong pun mengalahkan monster itu dengan satu kali serangan, dan anak kecil itu pun selamat. Karena melihat banyak orang berlarian, Kipong pun teringat akan ibunya dan meminta sistem untuk mencari ibunya lagi. Akan tetapi sistem tidak dapat menemukan ibunya. Setelah itu, bos monster pun mengeluarkan suara yang sangat keras dan bersiap menembakkan beberapa laser kecil dari mulutnya ke arah Kipong. Kipong pun mengaktifkan skill yang diperolehnya karena terjebak selama 3000 tahun, yaitu skill penguatan tubuh. Saat skill diaktifkan, Kipong pun berubah dengan pancaran energi mengelilingi tubuhnya dan rambutnya pun berubah menjadi warna perak menyala. Dengan cepat, Kipong pun menerjang ke udara dan menghentikan serangan bos monster tersebut dengan beberapa gerakan pukulan yang sangat cepat. Let Call Jian terlihat sangat terkejut melihat apa yang dilakukan Kipong. Setelah selesai dengan beberapa laser kecil yang ditembakkan, Kipong pun turun dari udara. Seakan tidak memberikan waktu untuk Kipong beristirahat, bos monster tersebut menyiapkan tembakan yang lebih besar lagi dari mulutnya dan langsung ditembakkan ke arah Kipong. Dengan satu pukulan kekuatan penuhnya, serangan monster tersebut dikembalikan oleh Kipong dan membuat monster itu langsung berpindah alam. Semua orang yang melihatnya terkejut karena pukulannya meninggalkan bekas di tanah. Saking terkejutnya melihat kekuatan Kipong, Let Call Jian pun diam terpaku, tidak dapat berkata apa-apa. Setelah itu, Kipong pun menonaktifkan skillnya dan rambutnya pun kembali menjadi warna hitam. Tidak lama setelah itu, ada wanita parubaya yang membawa selebaran untuk mencari orang hilang, memanggil nama Kipong. Dan mendengar suara yang familiar, Kipong pun menoleh dan sistem mengkonfirmasi bahwa suara itu adalah suara ibunya. Karena kekosongan emosi akibat terkurung sistem selama ribuan tahun yang tiba-tiba kembali bersamaan dengan keluarnya air mata, dia memanggil wanita itu dengan sebutan ibu.
dengan meneteskan air mata dan ibunya pun ikut menangis. Kipong pun berlari mendekati ibu dan memeluknya dengan erat untuk melepas kerinduan karena terpisah selama 3000 tahun. Ibunya pun bertanya, "Dari mana saja kau, Nak? Ibu selalu mencari dan mengkhawatirkanmu." "Maaf Bu, karena tidak dapat membelikan ayam goreng," jawab Kipong. Akan tetapi di tengah suasana yang mengharu itu, tiba-tiba ibunya tertusuk dari belakang oleh senjata seekor monster dan mengagetkan Kipong. Selama 3000 tahun menjadi lebih kuat di atas tumpukan mayatnya sendiri, namun tidak bisa melindungi orang yang paling dicintainya, yaitu ibunya sendiri, ujar Kipong dalam hati. Dan diketahui bahwa yang menyerang ternyata hanya kepala salah satu monster yang telah dikalahkan Kipong. Dan dengan barbarnya, Letgol Chien pun langsung menembaki monster tersebut. Ibunya Kipong pun terjatuh dalam pelukan Kipong. Kipong yang panik dan mendengarkan suara ibunya yang lemah. Dalam tangisnya, Kipong pun berteriak untuk menyuarakan semua kekesalannya. Setelah itu, Letgol Ohiong menugaskan Letgol Chien untuk membawa Kipong ke batalionnya. Hal tersebut sebelum Kipong kehilangan kendali karena sudah selama sebulan ini semua dungeon dan monster sudah dibereskan oleh Kipong tanpa sisa karena kemarahannya atas apa yang terjadi kepada ibunya dan kemungkinan akan menimbulkan masalah di antara para guild ke depannya. Setelah itu diperlihatkan bahwa Kipong membantai puluhan, ratusan, bahkan ribuan monster di dungeon dengan barbar. Di tengah guyuran hujan yang deras, terlihat Kipong yang terduduk lemas lesu didatangi oleh Letgol Chien dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah Letnan Chien dari pasukan pertahanan Seoul dan membujuk Kipong untuk bergabung ke dalam pasukan pertahanan dengan menjanjikan akan membantu Kipong membalaskan dendamnya untuk menghancurkan semua dungeon dan monster. Setelah 6 bulan berlalu, diperlihatkan bahwa Kipong menyembuh ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma dan mengungkapkan bahwa dirinya sekarang sudah menjadi seorang PNS. Kipong menyuruh ibunya untuk bersabar dikarenakan tugasnya dia akan jarang bisa mengunjungi ibunya. Usai berpamitan dengan ibunya, Kipong pun keluar dari ruang perawatan ibunya dan para prajurit yang berjaga di luar ruangan memberikan hormat kepadanya dan memanggilnya Kapten. Sambil berjalan santai, Kipong pun berubah ke mode bertempur dan berangkat melaksanakan misinya bersama dengan semua anggota timnya untuk membersihkan sebuah dungeon dan membantai semua monster yang ada di sana dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Dan selesailah alur cerita part 2 sampai dengan part 4 ini. Bagaimana kelanjutan alur cerita selanjutnya? Nantikan di video berikutnya hanya di channel Sektor 7 ya, para pecinta alur cerita manhwa dan para wibumania sekalian. Sekian video dari Mimin, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Sektor 7 ya. Jika ada kritik dan saran untuk memperbaiki isi atau kekurangan Mimin dalam menyampaikan alur ceritanya, tolong tulis di kolom komentar ya guys, agar kedepannya Mimin bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.